Sudah Mr. Saidan, silakan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati kepada dosen pengampu kita, yaitu Dr. Asrar Mabruk, dan yang saya sayangi kepada semua sahabat-sahabat kita yang sudah hadir, dan tidak melewatkan waktu, kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemakalah pada hari ini yaitu saudara Hadi Gunawan sama Ustaz Yazid. Ya, 2 orang. Judulnya kedudukan riwayat Israiliyat, hakikat, maghazi, kisah dan kisah dalam tafsir. Itu saya akan jemput kepada presentasi pemakalah pada hari ini. Dipersilakan Hadi Gunawan dulu ya. Dan Ustaz Yusuf Habibi, Pak. Maaf tadi salah namanya. Ustaz Yusuf Habibi. Oh ya tadi. Silakan kepada pemakalah. Silakan Ustaz Yusuf Habibi. Kepada Ustaz Yusuf Habibi, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku pemakalah pada hari ini untuk menampilkan dan menyampaikan pemaparan kami tentang makalah yang sudah kami persiapkan ini. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan kepada dosen pembimbing Dr. Asrar Mabrur Faza. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keberkahan hidup kepada beliau dan juga kawan-kawan yang sudah berhadir. Pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan makalah kami yang berjudul Kedudukan Riwayat Israiliyat, Hikayat, Maghazi dan Kisah atau Qasas dalam Tafsir. Sebagai latar belakang, bahwasannya di dalam kita membaca kitab-kitab tafsir para ulama, kita tidak hanya mendapatkan para ulama atau para mufassir menafsirkan atau menulis dalam kitab tafsirnya riwayat-riwayat yang memang ada kaitannya dengan tafsir dari sisi riwayat Rasulullah SAW sebagai tafsir bil ma'sur atau juga menafsirkan Al-Quran dengan ayat, maka kita dapatkan juga pada penulisan tafsir mereka yang disebut dengan Israiliyat, Hikayat, Maghazi dengan Kisah. Baik, jadi ada setidaknya 4 hal yang kita akan bahas, yang kami bagi ke dalam 3 poin. Yang pertama definisi, yang kedua adalah contoh, dan yang ketiga adalah kemudian kedudukan masing-masing di dalam penafsiran para ulama dan juga buku-buku tafsir mereka. Baik, yang pertama Israiliyat. Secara etimologi Israiliyat adalah jamak dari Israiliyah yang dinisbahkan kepada Israel dari bahasa Ibrani yang bernama Abdullah. Kemudian secara singkat Israiliyat berarti disebutkan di sini adalah kisah-kisah yang diriwayatkan oleh ahli kitab, baik ada yang ada hubungannya dengan agama mereka ataupun tidak. Kemudian secara kandungannya Israiliyat yang dalam bahasa Profesor Hasbi As-Siddiqi
disebutkan juga Israiliyat ini dengan kata atau disandingkan dengan kata An-Nasraniyat. Walaupun dalam pembacaan kami yang singkat, Nasraniyat ini tidak banyak disinggung dan ditulis dan dipermasalahkan oleh beberapa ulama-ulama yang membahas masalah ilmu tafsir atau ulumul Quran secara khusus. Maka secara kandungannya Israiliyat dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, Israiliyat yang benar isinya sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan tidak bertentangan dengan keduanya. Sebelumnya kami coba ingatkan kita semua tentang sebuah pertanyaan sahabat Rasulullah SAW ketika mereka bertanya tentang kisah-kisah orang-orang Bani Israel, ketika Rasulullah SAW menjawab hadithu fala haraj atau hadithu wala haraj. Kata Rasulullah SAW ketika menyinggung pertanyaan para sahabat tentang kisah-kisah ini, maka kata Rasulullah, sudah ceritakan, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, mungkin isyarat ini ke yang kategori pertama ya, yaitu Israiliyat yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kisah Israiliyat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Oleh para ulama ini harus dijauhi dan tidak boleh diriwayatkan kecuali disertai dengan penjelasan mengenai kedustaannya. Walaupun kemudian nanti kita mendapatkan dalam pembahasan Israiliyat dan pemaparannya sebagai sebuah bagian dari tafsir, banyak kemudian para ulama tidak menjelaskan kedudukan ini. Kemudian yang ketiga, Israiliyat yang tidak diketahui benar dan benar atau salahnya, yang demikian itu tidak perlu diyakini atau didustakan kebenarannya. Kemudian sebelum kita masuk kepada hikayat, tadi disebutkan bahwasannya kategori yang 3 tadi itu kita dapatkan di dalam kitab-kitab para ulama yang membahas masalah ilmu tafsir dan ulumul Quran secara khusus. Kemudian yang kedua, hikayat. Hikayat berarti diambil dari kata hakayah hikayatan, yang berarti menceritakan, mengencangkan dan menjadi pokok. Dalam bahasa Indonesia sendiri, hikayat berarti hal-hal yang bersifat khayal, yang dihiasi dengan peperangan yang hebat, dahsyat serta kesaktiannya. Jadi kita bisa dapatkan ketika kita membaca contohnya legenda, dongeng atau fabel. Kemudian yang ketiga adalah maghazi. Maghazi berasal dari kata ghazwah yang artinya ekspedisi militer. Dalam pembahasan awal mengenai maghazi ini, para ulama hanya mengkhususkan dalam cerita-cerita atau riwayat-riwayat yang berkaitan dengan peperangan Rasulullah. Dalam kemudian perkembangannya, maghazi mendapatkan perluasan makna, tidak hanya kemudian peperangan Rasulullah saja, tapi juga mencakup yaitu kehidupan Rasulullah SAW dalam kesehariannya. Kita dapatkan itu dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh salah satu kalau salah mungkin bisa diingatkan nanti ya, anak Zainal Abidin, ketika kunna nu'allam maghazi Rasulullah SAW kama nu'allam Al-Quran. Jadi ketika itu disebutkan oleh salah seorang keturunan Rasulullah, kami diajarkan maghazi, kisah-kisah peperangan Rasulullah SAW seperti kami diajarkan Al-Quran. Secara umum itu definisi daripada al-maghazi yang memang mendapatkan perluasan makna di beberapa kurun waktu sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah definisi qissah. Qissah yang berarti cerita, dalam bahasa Arab bentuk jamaknya adalah qasas, yaitu kisah-kisah ya. Kisah bermakna hikayat dalam bentuk prosa yang panjang. Sedangkan menurut Mannan Al-Qattan berarti secara bahasa mencari dan mengikuti jejak. Jadi kisah-kisah yang disebutkan di dalam kitab tafsir mempunyai perbedaan yang cukup yang cukup berbeda dengan apa yang disebut dengan hikayat. Salah satunya pernah disinggung oleh Thaha Hussein, bahwasannya hikayat itu tadi lebih condong kepada cerita-cerita singkat dari beberapa umat selain daripada para nabi dan juga para rasul. Kemudian ini contoh Israiliyat, mungkin yang diceritakan di sini sudah diceritakan. Mungkin yang bisa kami jelaskan secara singkat adalah kalau kita membaca ketika Nabi Musa alaihissalam
pulang dari Tursina yang mendapatkan bahwasannya kaumnya kemudian menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu kita mendapatkan satu tokoh yang diperbincangkan banyak dalam kitab tafsir yang di dalamnya terdapat banyak Israiliyat adalah sosok Samiri. Siapakah Samiri ini? Apa yang dia perbuat kemudian dijelaskan dalam beberapa riwayat Israiliyat, bisa kita dapatkan di tafsir Mahmud Yunus misal, bahwasannya ketika itu Samiri mendapatkan, disebutkan ada beberapa perkataan yang menyebutkan bahwasanya Samiri itu mendapatkan petunjuk atau juga syariat daripada kenabian sebelumnya, hingga kemudian dia bisa membuat sebuah patung emas dan lain sebagainya. Itu beberapa contoh dari Israiliyat yang bisa kita temukan, dan banyak kemudian mendapatkan perselisihan di antara para ulama. Kemudian yang selanjutnya adalah hikayat. Hikayat ini yang kita sebutkan tadi contohnya adalah tentang Ashabul Kahfi. Kemudian contoh maghazi ini tentang semisal ketika perjanjian Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin di tahun-tahun awal, Rasulullah SAW memperjuangkan Islam ketika itu. Kita dapatkan cerita-cerita ini semisal di di tafsir At-Tabari rahimahullahu taala. Maka sudah banyak kemudian para ulama yang memang mengkulitilah bahasa kita, sebanyaknya kemudian kita dapatkan cerita-cerita Israiliyat itu di tafsir At-Tabari. Mungkin bisa kita lihat di beberapa referensi yang memang bisa kita dapatkan. Setidaknya dalam pembacaan kami ada 3 buku yang memang menulis khusus tentang Israiliyat dalam tafsir At-Tabari. Mungkin nanti bisa kawan-kawan, judulnya Al-Israiliyat fi Tafsir Al-Imam At-Tabari. Itu ada 3 buku yang berbeda yang ditulis oleh 3 ulama yang berbeda tentang banyaknya kemudian Israiliyat dalam tafsir At-Tabari. Kemudian kisah atau cerita-cerita dalam Al-Quran terbagi menjadi 2 bentuk. Pertama, kisah-kisah para nabi yang meliputi dakwah dan kaumnya. Kemudian kisah-kisah yang berhubungan dengan kejadian masa lampau seperti Zulkarnain, Qarun, Ashabul Kahfi dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya adalah kedudukan Israiliyat, hikayat, maghazi dan kisah dalam tafsir. Menurut Az-Zahabi, jika Israiliyat masuk dalam khazanah tafsir, ia dapat menimbulkan dampak negatif sebagai berikut. Pertama, Israiliyat akan merusak akidah. Kemudian yang kedua, merusak citra agama Islam karena ia mengandung gambaran seolah-olah agama Islam penuh dengan khurafat. Kemudian yang ketiga, ia menghilangkan kepercayaan pada ulama salaf baik dari kalangan sahabat atau tabi'in. Kemudian yang keempat, ia memalingkan manusia dari maksud dan tujuan yang tergantung dalam ayat-ayat Al-Quran. Mungkin ini kemudian menjadi dasar utama. Kita tahu bahwasanya di abad ke-7 atau abad ke-8 kita mengenal seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sangat yang sangat memegang pendapat dia tentang tidak kemudian tafsiran Al-Quran itu membutuhkan Israiliyat. Ya, kemudian hari ini kita mendapatkan itu adanya perselisihan kembali tentang apakah kemudian penggunaan Israiliyat dalam tafsir dibutuhkan, dan juga dengan segala konsekuensi yang harus kita terima seperti yang disebutkan oleh Az-Zahabi tadi itu. Kemudian yang kedua, hikayat. Jika kemudian hikayat ini perlu untuk diketahui kejelasannya karena mungkin dalam riwayat para ulama tidak disebutkan kebenarannya, maka perlu ditolak secara pasti, karena memang lagi-lagi kita ingin memahami satu bagian dari Al-Quran atau kalamullah yang memang membutuhkan dalil yang kuat untuk memahaminya. Kemudian yang ketiga, kedudukan maghazi. Jadi para ahli hadis ketika mereka mendapatkan maghazi ini, kemudian dikaji riwayatnya dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW, maka perlu ada batas-batas yang kemudian bisa kita terima sebagai penerimaan kita terhadap riwayat-riwayat ini, karena memang pentingnya isnad untuk kemudian mengukur nilai daripada al-maghazi, walau nanti akhirnya para muhaddis dengan al-mu'arrikh memberikan batasan masing-masing ketika menerima riwayat al-maghazi secara khusus. Kemudian yang keempat, kedudukan kisah dalam tafsir. Kedudukan kisah dalam tafsir sebagai daya tarik perhatian, menjadi ibrah pelajaran, menetapkan pesan-pesan yang tergantung di dalam Al-Quran serta memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran.
Maka ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, bahwasanya kami ceritakan kepadamu Muhammad dengan sebenar-benarnya. Jadi riwayat-riwayat kisah atau cerita-cerita yang ada dalam Al-Qur'an perlu kemudian ditampilkan dalam tafsir-tafsir untuk kemudian mendukung sekaligus menarik perhatian para pembaca dan juga kaum muslimin. Maka itulah kemudian beberapa yang bisa kami sampaikan. Secara umum, ada beberapa hal yang bisa diterima dengan hal yang tidak bisa diterima dari keempat hal ini, tergantung bagaimana kemudian penelusuran para ulama dan juga ahli-ahli ilmu kepada hal-hal yang memang bentuknya diperselisihkan kebenarannya, semisal tadi Israiliyat, bagikan hikayah, dan juga kisah yang memang dalam periwayatannya banyak kemudian diperselisihkan perihal masalah kebenaran atau tidak benarnya. Maka kita kembalikan kepada ahli-ahli ilmu, para ulama, para ahli hadis, dan juga para ahli sejarah yang memang mempunyai kemampuan untuk mendeteksi dan juga menghukumi dan menilai riwayat-riwayat yang empat tadi. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Kami kembalikan kepada moderator dan juga kepada dosen kami. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz Hadi ada tambahan? Kalau tidak, saya akan jemput kepada perbanding, yaitu Ahmad Ilham Maulana. Dengan hormat dipersilakan pada Ahmad Ilham. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini suara saya terdengar jelas atau? Jelas banget. Jelas. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Terima kasih pada moderator yang sudah memberikan waktu untuk saya sedikit berbicara, yang mana posisi saya sekarang sebagai pembanding dari makalah Ustadz Yusuf dan Ustadz Hadi Gunawan dengan tema kedudukan riwayat Israiliyat, hikayat, maghazi, kisah dalam tafsir Al-Quran. Dari segi penulisan makalah sudah sempurna, bagus, dengan referensi yang otoritatif, diambil yang dikutip oleh pemateri narasumber. Kemudian dari segi tapi ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Mungkin saran saja di latar belakang. Latar belakang ada yang begitu kurang ditonjolkan, yaitu problem akademiknya atau permasalahan mengangkat tema dari judul ini. Tapi sudah ada problemnya satu, yaitu tentang adanya kisah-kisah fiktif di dalam tafsir Al-Quran. Sudah ada, memang kurang menonjolkan saja. Dari saya mungkin dari segi penulisan demikian. Kemudian dalam segi konten dari isinya, sebenarnya Israiliyat ini mungkin kalau kita bisa katakan pada era sekarang ini disebut dengan hoax. Mungkin hoax atau gimana ya, dengan beberapa tahapan itu ada beberapa bagian. Ada bagian pertama, Israiliyat pertama, kedua, ketiga. Nah, mungkin yang kedua, ketiga ini mungkin bisa dikatakan kedua lah ya, mungkin bisa dikatakan hoax lah. Ini pendapat dari pemateri, silahkan tanggapi. Pertanyaan saya adalah tentang hikayat dan kisah ini. Di sana narasumber membedakan secara definitif
tapi memang secara definisi itu kisah itu adalah hikayat. Gitu. Kemudian hikayat itu adalah kisah. Yang mana contohnya dari hikayat itu kisah Ashabul Kahfi dan dari kisah itu adalah Ashabul Kahfi. Pertanyaan saya, apa titik merah perbedaan antara kisah dan hikayat? Karena secara definitif hikayat kan mengandung fiksi atau kejadian dongeng ya yang tidak benar-benar terjadi. Nah, dalam kisah itu bukan fiksi. Nah, ini bagaimana pendapat pemateri? Mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah. Terima kasih kepada Ustadz Ilham Maulana yang mana telah memberi pembanding memasuki dan sebagai pertanyaan. Demikianlah saya buka lagi pertanyaan untuk selanjutnya. Pertanyaan bagi kawan-kawan. Ya, saya bertanya sedikit. Ya, silakan kepada Ustaz Muhammad Firdaus. Terima kasih Ustaz Syahidan sebagai moderator. Jadi pertanyaan saya simpel saja, sedikit saja. Bagaimana pandangan pemakalah terhadap kedudukan Israiliyat di dalam tafsir? Pandangan pribadi ya. Apakah seluruh Israiliyat itu dapat diterima atau tidak, atau ada pembagian Israiliyat itu? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Saya nanya dong. Silakan. Dengar kan? Halo? Halo ya. Ya, silakan. Siapa mau bertanya? Silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, boleh nggak kasih contoh antara kisah dan hikayat? Jadi bisa kita bedain gitu. Itu aja mungkin ya. Bisa diulangi Bu Dena. Contohnya antara kisah sama hikayat. Tadi kan ada dua tuh kan ya. Ada kisah, ada hikayat. Jadi kisah tuh gimana, hikayat tuh gimana gitu. Bedanya apa? Ada nggak contohnya? Demikianlah. Itu dulu untuk sementara. Saya kasih kepada pemakalah untuk menjawab pertanyaannya tentang hikayat dan kisah. Apa itu adalah hikayat? Apa perbedaan kisah dengan hikayat? Ya, Ustaz Ilham, itu kan? Apa perbedaan kisah dengan hikayat? Dan Ustaz Muhammad Firdaus, bagaimana pandangan Israiliyat? Apa itu bisa kita memandang apa yang benar itu? Itu kan? Bukan Pak. Bukan. Pandangan pemakalah. Oh,
Kayaknya pandangan. pemakalah udah paham itu. Ya, ya. Ya. Dan satu lagi Bu Dena, contoh-contoh antara kisah dan hikayat. Kasih aja. Silakan pada pemakalah baik Ustaz Hadi dan juga Ustaz Yusuf Habibi. Silakan. Izin menjawab ya, Ustadz Yusuf. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, langsung saja. Yang pertama, tanggapan saya berdasarkan dari Ustadz Ilham Maulana, Ahmad Ilham Maulana, yang mengatakan bahwasannya Israiliyat ini kalau bisa dikatakan hoax tadi ada seperti saya dengar. Jadi sebenarnya Ustadz Ilham Maulana, Israiliyat ini dia terbagi 3. Ada Israiliyat yang makbul, bisa diterima. Ada yang Israiliyat yang mardud, tidak bisa diterima karena bertentangan pula dengan ajaran Al-Quran dan hadis itu. Ada yang tawakuf berdasarkan hadis yang dibacakan oleh Ustadz Yusuf Habibi tadi. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Berdasarkan tafsiran dari ayat qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim dan sebagainya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwasanya Israiliyat ini semuanya ditolak. Kenapa? Karena dari aspek sejarahnya itu sebelum agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ini tradisi Israiliyat ini sudah ada. Jadi para Yahudi, Nasrani, Ahlul Kitab itu yang bertetangga dengan orang Muslim di Madinah itu sudah membaur. Jadi ketika orang Yahudi ini sudah masuk Islam, mereka pun masih memasukkan unsur-unsur kepercayaan dari kitab mereka itu, kitab Taurat dan Injil. Jadi ada kalanya yang diterima, seperti contoh Israiliyat yang mengatakan tentang ayat-ayat penciptaan alam semesta, yang mana ketika dikatakan oleh seorang Yahudi, seorang pendeta, bahwasanya bumi ini Allah ciptakan seperti roti, katanya. Dan Nabi pun tertawa. Nah, ini contohnya Israiliyat yang diterima, yang boleh lah, ya kan, tidak ada masalah. Tapi kalau Israiliyat yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri, seperti apa contohnya? Israiliyat merusak citra Nabi Muhammad, merusak syariat dan sebagainya, itu tentulah ditolak. Tapi ada kalanya Israiliyat ini yang tawakuf. Tawakuf artinya tidak boleh didustakan, tidak boleh pula diterima, ya kita serahkan aja maknanya kepada Allah. Jadi kalau dibilang hoax, saya agak keberatan. Ini jawaban juga bagi pertanyaan dari Ustadz Muhammad Firdaus yang pertanyaannya bagaimana pandangan pemakalah terhadap Israiliyat. Nah, itulah amra bersamalah. Kemudian mengenai pertanyaan dari Ustadz Ilham Maulana juga mengenai kisah dan hikayat. Kalau hikayat ini kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya hikayat ini lebih condong kepada cerita fiksi seperti legenda, fabel, dongeng dan sebagainya. Ada kalanya penafsiran ini dimasukkan unsur-unsur yang memang itu tidak kisah, yang tidak fakta, hanya khayalan, mitos. Maka itu disebut hikayat. Tetapi kalau kisah ini berasal dari kata qas. Qas artinya secara bahasa ini mengikuti, menuturkan, mengiringi lah. Jadi kalau dia kisah ini lebih umum menyangkut kisah-kisah para nabi dan rasul dahulu, kisah sunanul awalin, orang-orang yang disebutkan yang kaum pendurhaka dan sebagainya, maupun ambaul ghaibi, cerita berita-berita gaib pada masa lalu maupun pada masa yang akan datang. Jadi lebih umum dia. Masuk pula pada Israiliyat kisah ini, masuk pula pada maghazi, masuk pula pada hikayat. Kalau hikayat jelas fiksi. Itu kira-kira ya Ustadz Ahmad Ilham Maulana, dan bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lainnya juga nanti. Kemudian pertanyaan dari Bu Dena, apa sih contoh kisah dan hikayat? Kalau kisah tadi banyak ya, kisah terbagi 3, kisah para nabi dan rasul, kisah para umat-umat terdahulu.
dan kisah khusus Nabi Muhammad SAW, baik dari lahir maupun hingga wafat atau kisah-kisah peperangan lainnya. Jadi kalau hikayat, contohnya seperti gini, dikatakan wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah ya'simuka, memeliharamu wahai Muhammad, minan nas, dari manusia. Tetapi ada penafsiran bahwasanya Nabi Muhammad itu terkena sihir. Ini terjadi perdebatan antara kaum Mu'tazilah dan Sunni. Apakah memang betul Rasulullah ini pernah terkena sihir, atau ini bukan makna yang sebenarnya. Jadi kalau memang betul, maka kaum Mu'tazilah ini tidak menerima riwayat-riwayat mengadakan Rasul terkena sihir. Dan inilah yang terjadi sebab turunnya surah Al-Falaq dan An-Nas, itu kurang lebihnya. Kemudian hikayat lagi mengenai perempuan tercipta dari tulang rusuk Adam sebelah kiri. Kalau dilihat dari segi fakta ilmiah sains, ini antara tulang rusuk laki-laki dan perempuan ini tidak ada berkurang, artinya sama. Jadi bertolak pada ayat ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi makna min nafsi wahidah di sini adalah dari nafs yang satu, dari jiwa yang satu. Maksudnya ada ulama yang menafsirkan nafsi wahidah sini maksudnya adalah dari tanah yang sama. Jadi bukan dari tubuh Adam itu diambil tulang rusuknya, tetapi memang antara laki-laki dan wanita diciptakan dari bahan yang sama, yakni dari bumi itu sendiri. Jadi tak ada yang namanya tulang rusuk laki-laki sebelah kiri, ya kan, perempuan diciptakan. Kalaupun mau dimaknai wanita diciptakan dari tulang rusuk lelaki sebelah kiri, ini mestilah dimaknai dengan makna majaz, artinya bukan makna hakiki. Demikian kurang lebihnya, dan akan ditambahkan oleh Ustadz Yusuf Habibi. Kepada Ustadz Yusuf Habibi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Adi Gunawan. Inilah enaknya berkawan sama Adi Gunawan nih kan, udah selesai dah jawaban. Saya coba menanggapi tadi tentang pendapat pribadi pemakalah tentang Israiliyat. Dalam pembacaan kami yang sederhana ini, bahwasannya kami lebih condong kepada penempatan Israiliyat dengan kaedah-kaedah yang memang disepakati oleh para ulama tentang kebenarannya. Jadi memang dalam satu diskusi para ulama tentang penempatan Israiliyat dalam tafsir itu seakan-akan menghilangkan esensi daripada kaedah menafsirkan dengan tiga hal itu, yaitu dengan ayat, dengan hadis, dan juga dengan bahasa. Jadi pemakalah sendiri lebih condong kepada tafsir Israiliyat bisa digunakan dalam tafsir ketika ia bisa ditempatkan pada tempatnya. Walaupun kemudian nanti para ulama akan kemudian datang dengan pendapat yang baru dengan mengatakan Israiliyat ini bukan, kalau bahasanya, bukan untuk ditauzif, tapi lebih kepada isti'nath. Jadi hanya sekedar pendukung daripada penafsiran itu, bukan kemudian menjadi fokus utama daripada maksud para ulama ketika menafsirkan satu ayat dan menuliskan sebuah atau menyertakan sebuah Israiliyat. Wallahu ta'alam, itu mungkin menjadi jawabannya. Adapun yang lain tadi sudah dijawab oleh Ustadz Hadi, dan insya Allah kami selangkah lah dengan beliau. Semoga bisa menjadi jawaban kepada kawan-kawan yang lain. Tadi di sini ada juga pertanyaan ini dari kolom pesan ya, tentang apakah ada salah satu tafsir yang membahas 4 riwayat ini, baik daripada riwayat Israiliyat, hikayat, kisah, dan lainnya. Sampai saat ini, wallahu a'lam, saya belum bisa mendapatkan lengkapnya 4 hal ini dalam satu tafsir, karena dalam pembacaan saya hikayat itu kemudian timbul atau muncul setelah setelah kemudian masa daripada Abbasiyah atau khilafah Abbasiyah. Kita tahu di sana ada salah seorang ulama kemudian yang menulis kitab semisal Al-Aghani, yang kemudian nanti kisah-kisahnya banyak kemudian dikutip oleh beberapa para ahli tafsir, walaupun tidak banyak, yang itu memang
dalam kritik para ulama, kitab Al-Aghani ini banyak mengandung kisah-kisah yang kita sebut dengan hikayat atau dongeng. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pengetahuan saya. Wallahu alam, belum ada yang kira-kira yang saya tahu memunculkan 4 hal yang lengkap ini dalam satu tafsirnya. Wallahu taala alam. Ya, sedikit penambahan dari pertanyaan yang SMS tadi, pesan tadi ya, dari Bapak Irfan, apakah ada kitab yang membahas Israiliyat dan sebagainya ini? Ya, contohnya tafsir At-Tabari. At-Tabari banyak ini unsur-unsur Israiliyatnya. Kalau kita punya kitabnya, membaca ya kan, bacanya banyak dijelaskan, dimasukkan unsur-unsur Israiliyat sendiri. Bahkan mengenai kasus siapa yang disembelih antara Ishak atau Ismail, ini dalam tafsir At-Tabari dijelaskan. Dan Imam At-Tabari lebih merujuk kepada Ishak yang disembelih, bukan Ismail. Jadi agak hati-hati juga kita baca kita tafsir ini. Kemudian tafsir Ibnu Katsir juga banyak hal-hal Israiliyat yang dijelaskan. Kalau yang lain-lainnya seperti Mawazi banyak, tentu banyak ya. Kalau hikayat inilah belum jumpa kita, karena agak-agak fiksi juga ini kan, kalau dimasukkan pula cerita fiksi dalam Al-Quran penafsirannya. Sedangkan Israiliyat yang mardud saja tidak bisa diterima, apalagi yang hikayat yang jelas dia cerita yang tidak ada faktanya alias fiksi. Demikian kurang lebihnya. Baik, demikianlah. Bagi sahabat-sahabat ada yang mau nambah, silakan, bisa saja. Ustaz Ilham bertanya. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan pada Ahmad Ilham. Ya. Jadi menanggapi dari Pak Gunawan tentang yang hoax itu sudah clear bahwa tidak semua Israiliyat itu mardud, ada juga yang makbul, mardud dan takuf. Coba Pak Gunawan, ini tentang kisah ya, kisah dengan hikayat. Silakan Bapak Gunawan sendiri baca makalah Bapak sendiri, definisi dari kisah itu sendiri. Karena definisi dari kisah itu sendiri, di sana dimasukkan tentang hikayat. Maksud dari hikayat prosa di sana itu apa? Ya, seperti yang dikatakan Pak Gunawan, bahwa hikayat itu, tapi di sana definisi. Jadi dan di definisi hikayat itu sendiri menyebutkan kisah Ashabul Kahfi, dan juga kisah definisi kos sendiri menyebutkan Ashabul Kahfi. Jadi bagaimana ini, apakah memang kisah itu hikayat atau kisah itu memang sedikit hikayatnya, fiktifnya, bagaimana pendapat dari pemateri? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ya pertanyaan dari Ustaz Ilham Maulana. Jadi antara kisah dan hikayat ini seperti apa ya, 11-12 lah ya kan. Dia begini maksudnya, menurut hemat saya lah ya kan. Kalau dia hikayat ini bagian dari kisah, tetapi kalau kisah dia belum tentu dia hikayat. Ada dia kisah Israiliyat, ada kisah Baghazi, ada kisah yang lainnya. Jadi kalau hikayat sudah tentu bagian dari kisah itu sendiri. Jadi antara mama dan anak lah kalau bisa dibilang. Jadi kalau hikayat dia lebih mengkerucut kepada cerita-cerita fiksi, cerita-cerita yang tidak ada kebenaran faktanya. Contoh kisah Israiliyat, ya namanya kisah Israiliyat. Tetapi dalam kisah ini ada berbagai persepsi, ada berbagai pendapat yang mana pendapatnya ini tidak sesuai dengan fakta sejarah. Seperti dikatakan kisah Ashabul Kahfi, rajanya mengira bahwa para pemudanya inilah yang akan memberontak, yang akan membunuh seorang raja itu
hingga rajanya ini menyuruh pengawalnya untuk mencari pemuda ini. Tetapi kalau dilihat dalam penafsiran, ya, nah inilah disebut dengan kisah. Kisah itu bagian dari Al-Quran dan tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Kalau dilihat dalam tafsir, sebenarnya rajanya inilah yang hendak membunuh pemuda itu. Bukan maksudnya pemuda ini yang hendak membunuh raja. Begitulah kira-kira. Semoga bisa dipahami ya. Agak rumit juga menjelaskan ini. Iya, iya. Ini kalau misalnya analoginya seperti ibu dan anak, secara nggak langsung hubungan antara ibu dan anak itu karena darah. Jadi walaupun dibeda-bedakan, pasti tetap ada hubungannya. Dan anak itu tidak akan terlepas dari ikatan darah ibu. Jadi bagaimana anak itu nakal itu didikan dari ibu dan darah diadikan dari ibu. Tentang kisah Qasas dengan ini kita diskusi ya, diskusi enak ya. Ini tentang kisah dengan hikayat ini, ibu dan anak. Berarti secara nggak langsung kisah itu adalah ada unsur-unsur fiktif yang dialirkan oleh hikayat. Nah, ini kan maksud saya pasti ada keterkaitan antara kisah dan seperti dialogikan ibu dan anak walaupun beda. Ibu dan anak itu ya beda pasti beda, tapi tetap ada keterkaitan. Di tes DNA pun ada keterkaitannya. Pertanyaan saya, apakah memang kisah itu ada yang fiktif? Nah, itu saja. Karena menurut hemat saya hikayat ini bisa jadi dari para pemikir-pemikir sastrawan, para mufassir. Seperti yang disebutkan oleh Ustadz Yusuf Habibie itu Toha Hussein. Siapakah Toha Hussein ini? Toha Hussein itu adalah salah satu peletak mufassir yang menerapkan metode sastra. Muridnya itu ada Amin Al-Khuli. Amin Al-Khuli ada lagi muridnya Muhammad Khalafullah. Ada disertasinya Al-Fannu Al-Qasas fil Qur'anil Karim. Itu wah, dahsyat kali itu. Saya baca disertasinya. Pertanyaan saya tentang ibu dan anak ya. Apakah ada unsur fiktifnya dalam kisah Al-Quran itu? Ya, syukran. Baik, sebelum nanti dijawab Ustaz Hadi ya, sebagai orang yang berkonflik langsung dengan Ustaz Ilham Maulana, maka tadi sedikit mengomentari tentang bahwasannya ketika kemudian kami mencoba untuk menulis makalah yang sangat-sangat sederhana sekali ini, memang dalam penulisan banyak ini ya, dalam literatur Arab lah, kita tidak mendapatkan memang istilah hikayat dengan kisah itu kemudian menjadi dua hal yang perlu dibedakan. Itu secara penelitian kita tentang kisah dalam tafsir ya. Tapi kemudian nanti ketika kita membaca mungkin dalam literatur yang selain Arab, kita mendapatkan itu ketika pembahasan tentang istilahnya historiografi Islam. Jadi bagaimana kemudian penulisan sejarah dalam Islam. Maka semisal Hussein Nasir kemudian dalam kitabnya itu menjelaskan bahwasannya penulisan sejarah di awal kebangkitan Islam mempunyai 3 corak. Corak yang pertama corak Yaman, yang kedua corak Madinah, dan yang ketiga corak Irak. Jadi hikayat itu dimasukkan dalam pembahasan atau penulisan sejarah itu di dalam aliran Yaman. Jadi aliran Yaman itu mempunyai ciri hikayat, dongeng, kesukuan, khayalan. Kemudian nanti dalam aliran Madinah itu ada Al-Maghazi, ada As-Sirah An-Nabawiyah. Kemudian di dalam corak Irak kita mendapatkan semisal tentang sejarah atau penulisan tentang kota-kota, kemudian tentang sosial, budaya, dan politik. Itu yang kemudian ada pada corak Irak. Maka memang kalau bisa disempitkan lagi, hikayat itu memang ada kekhususan ketika ia datang sebagai cerita-cerita dari kaum selain Arab, seperti Persia, Romawi,
Itu mungkin yang apa namanya bisa kami dapatkan ketika membaca tentang tadi itu ya, ketika kita membahas istilah hikayat ini dalam pembahasan tadi itu historiografi Islam. Mungkin itulah yang kemudian perlu kami sampaikan. Memang di dalam semisal tadi kan Toha Hussein itu tadi itu tidak ada pembahasan khusus tentang tadi itu, apakah kisos atau kosos dalam jamaknya mempunyai perbedaan dengan hikayat. Allah taala alam. Kami persilakan kepada Ustaz Hadi yang akan berkonflik dengan Ustaz Ahmad Ilham. Aduh, muter-muter jadi ya. memang inilah yang dibayangkan tadi nih, ini pasti terjadi. Jadi begini, kurang lebihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Jadi kalau kita menilik kepada Al-Qur'an, yang namanya qissah, qasun, ini selalu identik dengan yang namanya al-haqq, bil haqq. Jadi yang namanya kisah ya tidak ada yang fiksi. Jadi terbantahlah pendapat Al-Khulli, Ahmad Khulafullah yang menganggap bahwa kisah ini hanya sebuah seni, sastra, tidak perlu fakta sejarah, yang penting ambillah nilai-nilai keindahannya. Jadi terbantahkan. Kenapa? Karena mereka ini menganggap bahwasannya hikayat ini ataupun kisah ini juga asatirul awalin. Jadi kalau hikayat ini kisah-kisah mitos khayalan yang tidak ada fakta sejarahnya dan tidak ada nilai al-haqnya, bil haqnya. Jadi mengenai anak dan ibu tadi, inilah mesti kita pahami bahwasanya antara anak dan ibu ini tidak mesti sedarah. Ada kalanya dia ibunya ibu tiri ya kan, bukan ibu biologis. Ada kalanya ibunya ini ibu ya seperti ibu guru lah ya. Mantap, Jadi mantap. contohnya seperti Nabi Nuh dan anaknya. Nabi Nuh beriman, anaknya kafir. Jadi tidak mesti diwariskan seluruhnya dari orang tuanya. Jadi memang muter-muter mengasah otak juga ini dari apa istilah-istilah bahasa dari Ustaz Ilham ini. Oke, demikianlah. Ya, mungkin ini diskusinya sampai jam berapa ini? Takut kebablasan. Ini lanjut. yang sebenarnya problemnya ini menurut pandangan saya adalah dari hikayat itu sendiri ya. Karena ketika qasas itu disandingkan dengan hikayat, menurut saya tak pantas hikayat. Maksudnya karena definisi dari Pak Hadi ini kan fiktif dan sebagainya. Mungkin dari itu aja mungkin. Kalau dari definisi qasas itu sendiri ya sudah betul, sudah mapan, dikutip dari Manal Khoton dan sebagainya tentang kisah. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Ada lagi inna hadza lahuwal qasasul haqq. Seperti itu. Karena mungkin karena ada pemasukan dari ilmu humaniora itu sendiri seperti sastra. Ini sedikit diskusi ya, karena saya baca dari Al-Fannu Al-Qasasi fil Quranul Karim tentang tafsiran dari inna hadza lahuwal qasasul haq. Itu unik kali bahwa sesungguhnya kisah ini adalah benar. Apa kata Al-Khalafullah? Hak di sini adalah bukan berarti kebenaran sejarahnya, tapi kebenaran pesan yang tersirat dari kisah tersebut. Wah, ini sebagai diskusi saja. Nah, saya tutup lah ya. Entah itu ibu tiri ya, ibu kandung lah ya. Yang penting di sana, yang penting di sana ketika anak itu dipanggil ibu tiri apa gitu, tapi ibu itu pasti ada ketertarikan kepada anak itu, ada kesesuaian. Makanya diangkat jadi anak. Pasti ada keterkaitan itu pasti ada. Mungkin dari saya demikian. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kita serahkan kepada Dr. Asrar untuk memasuki
Demikianlah segala hormat dipersilakan pada Dr. Asrar. Dengar? Dengar Pak Saidan. Ya, ya. Kena Ada sekak lagi. tarik Pak Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh Ustaz. Saya rindu melihat wajah-wajah calon-calon master ini. Mungkin karena kita sudah berganti Syawal kali ya. Ramadan Syawal Syawal. sudah berlalu. Jadi kalau boleh bisalah dinampakkan wajahnya kan. Oke, kita ada 21 orang ya. 20, Pak. Oh, 20. 20. Gimana cara menampakkan semua ini ya? Bisa. Oke. Kita membicarakan sesuatu yang dipersepsikan adalah merupakan bagian daripada Al-Quran. Kenapa dipersepsikan? Karena selalu saja tiga macam cerita ini, hikayat, Israiliyat, Maghazi ya itu ya, kisah empat. Hikayat, Israiliyat, kisah dan Maghazi itu selalu saja digunakan untuk apa? Untuk lebih menarik perhatian kepada pembaca Al-Quran, pemaham Al-Quran, dan kepada penafsir Al-Quran tentu saja. Ketika dia menerjemahkan atau membahasakan atau mengkisahkan kisah-kisah yang tidak tuntas di dalam Al-Quran. Karena memang Al-Quran tidak tuntas menyelesaikan kasusnya dalam tanda petik ya. Karena memang Al-Quran tidak bertugas untuk menuntaskan itu. Maka perlu sesuatu di luar Al-Quran untuk menuntaskan itu. Biasanya kan begitu. Kalau kita tidak puas melihat sebuah penafsiran ayat, kita cari dari sumber yang lain. Meskipun sumber itu tidak reliable, tidak bisa kita terima begitu saja. Kita harus recheck kembali, kita harus cross check kembali untuk memastikan bahwa kisah itu bisa digunakan atau valid digunakan untuk menafsirkan ayat yang kita masih kabur tentang pemahaman sebuah ayat. Sekarang begini dulu, saya sih berharap keempat istilah ini selain dijelaskan ta'rif dari segi istilahinya, ada baiknya juga dijelaskan dari aspek lugawinya. Maka beberapa pertemuan yang lalu selalu saya anjurkan kepada Anda untuk membaca kitab Mu'jam Maqayis Lughah. Itu yang dikarang oleh Ibnu Faris ya, Zakaria Ibnu Faris. Mudah-mudahan itu membantu kita untuk memahami apa yang membedakan antara Israiliyat, Maghazi, kemudian kisah dan hikayat. Karena saya lihat tadi di makalah itu ada yang tidak tuntas juga ketika menjelaskan definisi hikayat yang diambil malah dari bahasa Indonesia ya. Kalau tidak ada di kitab Lisanul Arab bisa juga ya, bisa diambil dari situ, atau kitab Al-Jurjani, kitab Ta'rifat, itu bisa juga digunakan untuk menelusuri pemahaman sebuah istilah. Yang membedakan, kalau kita simpulkan yang disampaikan tadi, yang membedakan antara keempat istilah ini, kalau Israiliyat oke, itu sudah umum ya dipahami orang bahwa itu terkait dengan cerita-cerita umat-umat yang terdahulu. Kemudian kalau kisah itu memang ada di dalam Al-Quran kisahnya. Jadi yang bolehlah kita katakan kisah itu
bagian daripada Al-Quran. Yang 4 lagi itu tidak bagian daripada Al-Quran. Yang 3 lagi itu tidak bagian daripada Al-Quran. Satu-satunya yang merupakan bagian daripada Al-Quran, tentu tidak semua, adalah kisah. Ya. Kemudian hikayat. Hikayat itu bukan bagian daripada Al-Quran, tapi sesuatu yang digunakan untuk memahami sebuah ayat dalam Al-Quran. Betul tadi sudah jelas, saya kira hikayat itu mengandung fiksi. Mengandung fiksi, boleh jadi juga mengandung hoax, tapi Israeliat juga ada yang hoax ya. Ada juga yang hoax. Tetapi hikayat ini lebih kepada cerita-cerita yang fiktif lah. Cerita-cerita yang fiktif. Dalam bahasa Al-Quran disebut apa ini? Cerita yang fiktif? Asatir, Ustaz. Usturah. Ya, asatir. Usturah. Ada judul buku itu kan. Baina tarikh, Qasasul Quran baina tarikh wal usturah. Ada lagi dalam hadis juga ada begitu. Ada seorang penulis Maroko. Dia membuat hasil penelitiannya dari aspek filologis. Dia menyimpulkan bahwa eh, Imam Al-Bukhari tidak pernah menuliskan kitab sahihnya. Lalu dia mengatakan itu baru dituliskan oleh murid dari murid-muridnya. Jadi dia mengatakan lebih mengarah kepada ingin mengatakan bahwa Sahih Al-Bukhari adalah usturah. Itu kesimpulan beliau. Beliau seorang muslim dan seorang peneliti, tetapi bukan seorang ahli hadis. Seorang peneliti, dia menggunakan pendekatan filologi. Kita biarkan dia dengan hasilnya. Yang kita ingin maksudkan adalah usturah itu sama dengan hikayat. Maghazi itu biasanya ada kalanya dinisbatkan kepada Nabi. Tapi kalau Israiliyat tidak dinisbatkan kepada Nabi. Hikayat tidak pernah dinisbatkan kepada Nabi. Kisah karena bagian daripada Al-Quran bisa dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan perbedaan-perbedaan itu bisa kita ketahui ya. Nah, sekarang ini saya mau tanya ini. Tadi ada cerita tentang penciptaan Hawa. Ini kan sudah sudah common sense ini ya. Cerita tentang Hawa diciptakan dari apa? Dari Mendola Ilyasar. ya. Kira-kira itu apakah itu Israiliyat? Kemudian apakah itu hikayat? Yang jelas bukan maghazi dan bukan kisah. Nah, pertanyaan saya cuma dua. Di antara Israiliyat atau hikayat, kita lebih membawa istilah cerita itu kepada hikayat atau Israiliyat? Silahkan. Israiliyat, Ustaz, kurang lebihnya. Silakan Pak Hadi. Kenapa? Karena dia berdasarkan dari referensi yang ditulis oleh almarhum Al-Ustaz Ramli Abdul Wahid MA, ada sini pembahasannya pada halaman 101, hadis tentang wanita bersalat pulang busuk diambil dari para ahlul kitab itu yang bernama dari para ahlul kitab lah Ustaznya. Belum dapat. Oke. Ada pendapat yang lain selain sependapat dengan Pak Hadi? Apakah ada pendapat lain? Oh, mungkin itu hikayat, Pak, misalnya begitu, karena dia fiktif. Nah, sekarang kisah itu atau bukan kisah lain, nanti kita apalagi pemahamannya ya. Cerita itu apakah mengandung unsur fiksi atau tidak? Pak Surya, gimana Pak Surya? Cerita, oh ya, gimana? Silakan. Menurut saya itu hikayat, Pak. Kenapa hikayat? Ya, berdasarkan penjelasan yang tadi, bersifat khayal ya, sering dihiasi dengan sejarah atau kisah
Sebenarnya jangan gabungkan, jangan lagi gunakan yang lain. Kita harus hati-hati. Nanti diwarnai dengan kisah ya. Pertanyaannya kisah itu apa lagi pengertiannya? Ya, gunakan intinya kata cerita, kata intinya cerita, jangan gunakan kisah. menurut saya hikayat Pak karena lebih mengarah kepada cerita fiksi atau hanya sebuah kisah yang tidak diketahui kejelasan akan kebenarannya. Suaranya Ustaz tidak dengar. Kita ambil dulu pendapat Pak Hadi bahwa cerita itu adalah merupakan salah satu Israiliyat. Israiliyat itu sumbernya dari mana? Ahlul kitab Ustaz, Yahudi Nasrani. Alwi Nasrani. Bisa nggak kita lihat kisah itu sekarang ini tanpa menggunakan pendapat-pendapat yang lain? Maksud saya gini, kisah itu kan dari kalangan Yahudi dan Nasrani ya. Apakah sumber Yahudi dan Nasrani sekarang ini bisa kita temukan cerita itu? Yang lain bukan Pak Hadi, yang lain. Yang lain. Saya rasa tidak Ustaz, karena banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di kitab-kitab mereka. Tidak bisa dilacak maksud saya. Tidak dilacak, karena sudah Tidak banyak bisa sekali dilacak. terjadi perubahan-perubahan. Oke. Berarti dalam kitab suci kedua penganut agama itu kita tidak bisa menemukan kisah inilah ya. Walaupun itu disebut sebagai Israiliyat, begitu mungkin maksudnya ya Pak Muhsin ya. Begitu Iya, ya. Ustaz, zaman sekarang ini ya. Pertanyaan saya, oke. Pertanyaan saya, apakah Anda punya kitab suci mereka di rumah? Enggak, Ustaz. Nah, itu masalahnya kita itu. Itu masalahnya. Anda membahas Israiliyat, tapi sumber Israiliyatnya Anda tidak punya. Jadi Nah, itu. ketika melihat pendapat-pendapat para ulama zaman sekarang, kan, kita melihat perdebatannya itu terjadi ketika banyak sekali perubahan-perubahan dalam kedua kitab suci agama tersebut. Ya, banyak perubahan kan bukan berarti tidak ada yang asli kan? Iya kan? Ada kitab yang banyak perubahan, berarti kan ada yang tidak berubah. Betul nggak? Betul. Betul. Jadi untuk melacak kisah itu ada atau tidak dalam kitab Israiliyat yang ada, kitab suci sekarang yang ada, Anda harus punya bukunya dulu. Punya Injil kitab, Barnabas. jangan Injil Barnabas. Itu sudah apalah, itu tidak apa namanya, tidak resmi itu. Tidak resmi di kalangan kaum kekristenan ya. Coba nanti setelah dari sini pergi ke toko buku, beli Alkitab. Sudah? Ini saya wajibkan ini. Bisa tidak? Semua Anda yang hadir di sini, minggu depan saya tanya, apakah Anda punya Alkitab di rumah atau Bible di rumah? Boleh dalam bentuk PDF, bisa. PDF yang berbahasa Indonesia. Boleh dalam bentuk buku, bisa. Bisa ya Pak Syahidan? Insya Allah bisa. Bisa apa? Apa Apa? ada bukunya? Buku apa? Buku tentang Israiliyat, Alkitab. Ya, buku Alkitab atau Alkitab. Ya. Nanti Anda lihat pada Perjanjian Lama. Pada kitab tentang Kejadian. Pasal 2 ayat 21 atau ayat 22. Di situ dijelaskan bahwa ketika Adam ditidurkan, maka diambillah dari tulang rusuknya untuk diciptakan temannya. Berarti kisah Israiliyat yang dimasukkan ke dalam kitab-kitab tafsir klasik maksud saya di sini adalah At-Tabari, Ar-Razi, apalagi Al-Baghawi, Ibnu Katsir juga termasuk. Itu ternyata bisa kita lacak di kitab-kitab yang ada sekarang ini. Maksud saya di kitab-kitab atau di sumber-sumber yang ada berkembang pada saat ini. Ada. Nanti makanya saya harapkan Anda punya itu. Kenapa? Karena kita sudah belajar Israiliyat kan.
Nanti ditanya apa kisah apa namanya siapa itu yang membunuh, siapa yang tersalibkan. Nah, gimana Anda menjawabnya coba? Bagaimana Anda menjelaskan siapa yang disalibkan di tiang? Oke lah, tidak Nabi Isa yang disalibkan, tapi siapa itu orangnya? Gitu. Kalau Anda tidak membaca Alkitab, mungkin sulit menemukan atau kitab-kitab yang lain. Jadi saya anjurkan Anda semuanya, belilah kitab itu, tapi tidak usah diletakkan di samping kitab tafsir. Di kitab-kitab biasa aja. Karena itu kan beda kelasnya ya. Nggak usah nanti Anda pajang satu kitab Al-Maraghi sampingnya Alkitab. Nggak usah. Letakkan dia pada tempatnya gitu ya. Oke. Yang mau ingin saya katakan bahwa keempat kisah ini selalu menyertai Al-Quran. Ketika Al-Quran itu membicarakan kisah-kisah yang terdahulu. Yang empat macam ini. Yang penting kita harus tahu kedudukannya. Ketika sebuah cerita itu bisa dilacak kebenarannya, dalam pengertian kebenaran di sini adalah orang-orang yang menyampaikan itu adalah orang-orang yang misalnya sikoh, bersambung sanad dan segala macam itu, maka kita bisalah menggunakan kisah-kisah itu atau cerita-cerita itu sebagai untuk menafsirkan Al-Quran. Kalau tidak, lihat kepentingannya untuk apa. Misalnya ada yang terbukti maudhu, misalnya palsu. Maka lihat, Anda mau menerjemahkan atau menafsirkan ayat tentang apa. Kalau persoalan akidah, kalau bisa dihindari kisah-kisah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau cerita-cerita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Atau cerita-cerita yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran Islam ya pada umumnya. Itu harus dihindari seperti itu. Jadi, dari empat cerita ini, yang punya kedudukan yang tinggi adalah kisah atau cerita-cerita yang bisa dipertanggungjawabkan keotentikannya, kevalidan ceritanya, keaslian ceritanya. Selama cerita itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, apakah itu juga kisah? Anda juga kan menisbatkan sesuatu cerita itu menjadi dengan bahasa kisah. Dengan harapan cerita itu diterima karena ada cerita dalam Al-Quran yang diterima. Tetapi kalau dia tidak bisa kita pertanggungjawabkan keaslian kevalidannya, maka kita tidak usah menggunakan cerita itu, apalagi terkait dengan hal-hal seperti yang gaib dan yang berkaitan dengan akidah atau teologi Islam. Itu harus kita hindari. Kita beranjak kepada persoalan yang terakhir dan penting saya kira, ketika Al-Quran mengkisahkan, kita sekarang fokus kepada kisah. Tidak lagi kepada hikayat, tidak lagi kepada maghazi, tidak lagi kepada Israiliyat. Kita fokus kepada kisah. Ketika Al-Quran mengkisahkan sesuatu, menceritakan sesuatu, apa yang ingin diingini, apa yang ingin dimaui oleh Allah, apakah kebenaran atau fakta kebenaran cerita itu, atau yang dimaksudkan hanyalah pelajaran dari cerita itu. Tadi sudah disinggung tadi. Silakan siapa yang mau berpendapat. Iya, Ustaz. Dua-duanya, Ya. Ustaz. Dua-duanya. Iya, Ustaz. Yang lain. Bu Nur Lailah. Oh, sudah pergi dia, udah masak mau sore ya. Masak untuk suaminya kali. Muhammad Firdaus. Ya Ustaz. Kebanyakan pelajaran Ustaz. Ya, apa yang diinginkan oleh Allah ketika menceritakan sesuatu di dalam Al-Quran? Apakah ingin mengatakan kisah ini betul terjadi di dunia ini? Atau hanya sekedar ambillah hikmah dari cerita atau kisah atau cerita itu? Kebanyakan hikmah ambil pelajarannya Ustaz. Berarti ada yang tidak perlu dibuktikan fakta atau tidaknya cerita yang dalam Al-Quran? Kan tidak semua tadi Anda bilang kan? Ya, kebanyakan tadi. Kebanyakan. Contohnya kisah Khidir sama ini Musa. Ya. Itu bagaimana? Faktual atau tidak? Itu pelajaran yang poin pentingnya.
Tidak penting apakah itu faktual atau tidak. Karena banyak juga perbedaan antara keberadaan Haider ini. Maksudnya Kalau saya berpendapat banyak. pelajaran saja itu pada kisah itu. Berarti itu adalah tokoh fiktif. Khidir itu tokoh fiktif. Ada Oh, karena berjumpa sama Nabi Musa kan. Jadi unsur fiktifnya di mana? Hah? Unsur fiktifnya di mana? Unsur fiktifnya. Saya tidak mengatakan unsur fiktifnya. tidak. Cuma penekanan di situ pada kisah itu adalah pengambilan Hikmahnya. pelajaran, ya hikmah. Oke. Terhadap Ya. itu. Yang lain bagaimana? Saya dua-duanya, Ustaz. Dua-duanya, hikmah dan memang betul terjadi seperti di kisah dunia ini, kita lihat begitu ya. Nabi Musa ketika dihanyutkan di sungai oleh ibundanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qaradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan wa lita'lama anna wa'dallahi haqq." Untuk menjelaskan bahwa janji Allah itu sebenarnya benar gitu. Akan Allah Subhanahu wa taala kembalikan kepada ummi atau ibunda daripada Nabi Musa alaihissalam. Ya, kebenaran kisah itu memang betul-betul ada gitu maksudnya. Betul-betul ada terjadi. Bukan kebenaran akan dikembalikan Musa kepada ibunya, bukan itu. Atau itu Kebenaran iya juga. Bahwa janji Allah itu benar, akan Allah Subhanahu wa taala kembalikan. Karena di situ waktu menghanyutkan Nabi Musa ada keraguan pada ibunda Nabi Musa alaihissalam untuk menghanyutkan, tapi yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala buktikan itu. Allah sampaikan, inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu adalah hak, benar. Ya, berarti kebenaran bahwa Musa akan dikembalikan kepada ibunya, kan begitu ya? Ibunya gitu. Nah, bukan kebenaran memang bahwa kisah itu terjadi di daerah ini, di masa ini. Dan kisah itu benar-benar terjadi. Oh, benar terjadi. Dua-duanya berarti. Semua. Baik. Memang disinilah mungkin perbedaan terjadi di antara para peneliti atau pemerhati studi Al-Quran ya. Ada yang mengatakan yang paling penting itu adalah, yang pasti itu adalah hikmahnya. Kita tidak ditakallufkan, kita tidak diberatkan untuk meneliti benar tidaknya kejadian itu di dunia ini. Atau kita, dengan kata lain, kita tidak dipaksa dalam tanda petik, dipaksa untuk mengetahui apakah itu memang faktual atau tidak faktual. Tapi yang paling penting adalah hikmah di balik cerita daripada Al-Quran itu. Kalau bagi saya, lihat ceritanya dulu. Kalau ceritanya memang kalau ceritanya itu memang ada hal-hal yang bersifat gaib, kan, dalam Al-Quran, maka saya kira itu perlulah kita lebih fokus kepada hikmah yang terkandung dalam cerita itu. Tapi kalau memang betul terjadi dan logis terjadinya menurut kita, maka itu kita bisa minta dibuktikan oleh para muarikh atau sejarawan. Di samping kita melihat apa hikmah di balik cerita itu. Itu menurut pendapat pribadi saya. Jadi ketika cerita itu tidak logik, ya maka kita fokus saja kepada hikmahnya. Saya kira itu saja yang dapat saya tambahkan di sini. Saya kira makalahnya sudah sangat baik, tetapi ada beberapa poin tadi yang belum dijelaskan, penambahan informasi makna lugawi, kemudian